zakat fitrah wajib dikeluarkan atas diri seseorang dan tanggungannya. Ya, masing-masing sebesar 1 sok. 1 sok itu kurang lebihnya kalau para ulama tuh menimbang 2,5 kilo. Makanya kalau kalian mengeluarkan zakat fitrah 2,7 atau 3,0 itu sudah bagus, sudah ada melonggarkan sedikit. Ya, 1 sok dari bahan makanan pokok negeri tempat ia tinggal. Nah, kalau orang tersebut tinggalnya di pedesaan atau pedalaman yang di dalam pedesaan itu tidak punya makanan pokok khusus. Ada toh? Di pedalaman-pedalaman luar Jawa atau di negara yang lain. Nah, maka yang dikeluarkan adalah akhroja mangko ngetokake sapa wong syakhs min kuti akrobil bilati saking bahan makanan pokok negara terdekat ilaihi maring syakhs. Nah, misalnya kamu tinggal di pojok Indonesia kok mengeluarkannya beras. Lah di pojokan Malaysia mungkin ada yang pedalaman tuh nggak punya bahan makanan pokok khusus karena negerinya juga tandus dan lain-lain. Maka dia boleh ikut-ikutan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras. Waman lan utawi sing sapa wong lamun lam yusiru iku ora gampang atau ora longgar sapa man bisoin kelawan sak sok. Barang siapa yang 1 sok aja nggak punya, bal bibadi, tapi dia hanya punya sebagian sok atau setengah sok begitu. Maka karena Islam itu mudah dan tidak memberatkan, lazimahu mongko wajib ingman zalikal ba'du apa mengkono-mengkono sebagian. Nggak punya 1 sok ya ndak apa-apa, wong punyanya cuma separuh. Ya udah zakat fitrahnya cuma separuh aja. Gampang toh? Memang nggak ada pemaksaan, nggak ada pemberatan. Wa qadruhu lan utawi besaran atau timbangane zakat ayisau atau sakso itu berapa? Nah, sakso itu satu artolin yaitu 5 ritel. Wasulsulan sak pertelon bil iroki kelawan timbangan Irak. Ada yang kalau di Indonesia 2,5 kilo, kalau di Irak adalah 5/3 ritel Irak. Ya timbangannya sama, ya sekitar 2,5 kilo itu, ya. Nah, dan ini nggak boleh dibayar dalam bentuk uang loh ya, nggak boleh ya. Jadi kalau gurunya mengkoordinir lalu memperbolehkan memakai uang, itu bukan berarti boleh diganti dengan uang, Bu, enggak. Tetapi itu adalah harga 2,5 kilo beras. Jadi yang diserahkan ke bu guru itu harga makanan pokok. Apa? Dikoordinir 3 kilo berarti jatuhnya sekian ya, 40.000 atau 50.000. Itu bukan berarti diganti uang 50.000, bukan. Seperti itu ndak sah. Tapi itu adalah menggantikan harga 1 sok beras atau makanan pokok. Ya 1 sok gaplek, 1 sok gandum, 1 sok. Apalagi makanan pokok itu jangan papeda tapi ya. Jangan sok-sokan. Oh iya toh. Sagu. Iya, roti, khubes. Nah, itu makanan pokok semua. Iya. Wasabakol lan wis dingin bayanur ritli apa penjelasane ritel al iraqi kang bangsa Irak fi nisabi zuru'i ing dalam pembahasan nisabe zuru bahan pertanian. Wallahu a'lam bis shawab. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji wa tudfa'u lan den bayar
Az-zakatu apa zakat ilal asnafi maring pira-pira pantan asamaniati kang 8. Nah, yang berhak menerima zakat itu disebut apa? Asnafus samaniyah. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau orang yang zakat namanya muzaki. Kalau yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Iya. Mustahik jumlahnya berapa? 8. Bukan 8 orang ya, tetapi 8 golongan atau 8. Iya. Alladzina rupane wong akeh zakarahum kang wis nyebut ing alladzina sapa Allah Gusti Allah taala halimahul hur sapa Allah fi kitabihi ing dalam kitab Gusti Allah al-azizi kang mulya fi qaulihi ing dalam dawuhe Allah taala halimahul hur sapa Allah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Apal tuh kalian? Iya. Coba Zahra, gimana? Ayo sebutkan 8 itu apa? Pertama, fakir. 2, miskin. 3, amil atau panitia zakat. 4, mu'alaf. Atau mu'alaf itu artinya orang yang dipelet. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dipelet. Kenapa? Karena wong kan baru masuk Islam, hatinya masih gonjang ganjing. Nah, dia dikasih zakat biar tambah seneng sama Islam. Namanya mu'alaf, orang yang dipelet. Hitungan mu'alaf itu sampai berapa tahun? Yo, ndak berapa tahun sampai kelihatan penguatan imannya. Terusnya nggak apa-apa, kan dipelet terus. Ya, biar kemantil mantil. Berarti sudah 10 tahun tetap dikasih boleh? Boleh aja. Apa meneh nek dia yo maksudnya kemajuannya nggak signifikan gitu. Salat terung kena masih masih banyak kadang pelanggaran apa, masih gonjang-ganjing, itu dipelet aja. Biar hatinya lebih suka sama Islam gitu. Wafir rikowi habis mu'alaf siapa? Buddha. Tapi zaman sekarang udah nggak ada Buddha. Karena udah diberantas sama Kanjeng Nabi Muhammad. Wal ghorimina para ghorim. Ghorim itu wong sing kebruan utang. Iya, banyak yang merasa pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak denger ya. Wa fi sabilillahi, para pejuang di jalan Allah. Ini makna aslinya adalah para mujahidin, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Cuma karena kalau sekarang di Gaza itu banyak. Jadi kalau zakat dari berbagai negara dikirim ke sana boleh. Banyak mujahidnya. Ya, banyak mujahid, banyak fakir, tumblek-blek di sana. Tumblek-blek banyak yang di sana. Jadi silahkan pada mengirim zakat tuh ke Palestina. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu makna aslinya musafir yang kehabisan bekal. Tapi musafirnya tidak untuk maksiat, musafirnya untuk kebaikan. Contoh wong musafir untuk kebaikan apa? Ya wong mau silatur rahmi ke Jakarta, tilik sedulur ke sana, jebule di jalan kecopetan atau duitnya memang emang bondo nekat ya. Nah, itu bisa kamu kasih zakat. Atau orang sedang kuliah ya, tiba-tiba di tengah perjalanan orang tuanya kolab, iya, nggak bisa nyatu kamu lagi. Nah, orang-orang seperti ini itu termasuk iya, beda lagi wis iso kerja ya. Wis wong rak duwe bekal, ora dikasih sangu orang tua, wong rak kreatif sisan, rak iso golek duit. Nah, ini cocok untuk dikasih zakat. Iya, namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil kuwi nek bahasa Jawane apa? Anak dalanan. Ya kan? Kayak anak pang kae lho, rak duwe orang tua. Boleh. Anak pang di lampu merah itu kan. Lah dia hijrah, ayo dolan di Jakarta, sapa ngerti para
pengendaranya lebih murah-murah hati. Kaya ngono kuwi jenenge Ibnu Sabil, Iya, itu anak jalanan. Iya, bukan berarti nek mahasiswa sing ora dicatu kuwi jadi anak jalanan ya. Tapi kan masuk kategori itu. Iya, orang yang pengembaraannya itu baik, tidak untuk maksiat, kecuali nek kamu sak tim, ayo kita begal karena hari raya. Pasti banyak orang punya THR. Buat nyamoni pun Ayo kita begal rombongan ke sana terus kehabisan bekal. Ya nek meh begal rasa dikasih zakat. Rombongan begal loh. Ya. Nah, dah itu ada 8 golongan. Nanti masing-masing akan didefinisikan sama Kiai Musonef. Wabni sabili ila akhirih. Huwa utawi qauluhu ta'ala itu tentang para mustahik zakat. Zahirun iku jelas atau nyata. Ghaniyun tor nyukupi. Ani syarhi saking penjelasan. Illa ma'rifatal asnafi al-madhkurati. Abah udah mulai tuh. Kejaba maring ngerteni pantan-pantan kang wis den sebut. Nah, nanti ada penjelasannya. Dapat satu ndak apa-apa ya. Fal fakiru mongko utawi definisine wong fakir fi zakati ing dalam zakat huwa hiya fakir alladzi iku wong la malalahu wala kasba yaqau mauqian min hajatihi. Lama lakang ora ana bondo iku maujud lahu keduwe fakir wala kasba lan ora ana pekerjaan iku maujud yaqau kang nocoki mampu memenuhi mauqian ing suwiji kondisi min hajatihi saking hajate fakir. Definisi wong fakir di sini adalah itu orang yang sama sekali nggak punya uang atau nggak punya pekerjaan, bukan atau ya, sudah nggak punya duit juga nggak punya pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi selama ini jadi tanggungan orang aja, gitu ya. Namanya fakir. Kalau secara bahasa fakirun artinya sangat membutuhkan. Makanya kamu kalau merayu Gusti Allah tuh al-fakiru ila rahmati rabbih. Kadang para kiai nulis di kata pengantar kan al-fakiru Abu Munib Abu Khair ibni Abu Khair gitu toh. Nah maksudnya itu al-fakiru ila rahmati rabbih, orang yang sangat merindukan rahmat dari Gusti Allah, pengen disayang sama Allah, tuh al-fakir artinya sangat butuh. Nah sekarang amma fakirul aroya. Nah ini fakir tapi luwih parah meneh. Yo ora duwe uang, senangane barter. Barter ngerti? Kalau pengen sesuatu isone nuker. Karena mungkin dia hanya petani, kadang-kadang metik terong, dapat 1 sak. Nanti dia pengen beli beras, tukar ke terong 2, beli tempe, tukar ke terong 2, beli apa, tukar ke terong ya. Nah itu fahuwa mongko utawi fakirul aroya definisinya adalah man iku wong lanak dakang ora ana duit iku maujud biadihi kelawan tangane man. Kalau fakirul aroya adalah orang yang sama sekali tidak ada uang di tangannya. Dan fakir kan kadang yo 1.000 lah 2.000 kadang sih duwe karena ditanggung orang itu kan kadang disangoni. Nah. Wal miskinu lan utawi kang aran wong miskin. Man iku wong kudira kang mampu alamalin ing atase bondo au kasbin utawa pekerjaan yaka ukang tumiba apa kulun saben-saben suwiji minhuma saking bondo utawa kaseb mauqian ing kondisi min kifayatihi saking kecukupane miskin wala yakfihi lan ora nyukupi ing miskin. Jadi definisinya orang miskin adalah memang dia mampu menghasilkan uang atau punya pekerjaan. Tapi
tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Kaman koyo contone upamane wong yahtaju kang butuh sapa man ila asyrati darahima maring 10 dirham wa indahu lan iku tetep keduwe man sab'atun utawi 7 dirham tok. Contohnya seperti orang yang butuh 10 dirham dalam keperluan sehari-harinya, tapi dia hanya punya 7. Nah, beda ya sama fakir kemarin ya. Parah mana fakir sama miskin? Fakir. Kalau fakir lama lalahu wala kasba, orang duwe duit, orang duwe pekerjaan. Tapi kalau miskin masih punya uang sedikit atau pekerjaannya nggak cukup dengan nggak sebanding dengan tingkat kebutuhan. Lah nek fakir kuwi entuke ya diparingi aja begitu. Sekarang mustahik yang berikutnya, wal amilu utawi definisine amil. Man iku uwong istakmalahu kang amreh ngerjaake ing man. Jadi orang yang dipekerjakan oleh sing mempekerjakannya siapa? Al imamu imam ala akhdis sedekati ing atase munduti sedekah atau zakate orang wa dafa'ahalan nguwehake sapa man limustahiqiha maring pira-pira mustahike zakat. Ayo definisikan, amil adalah orang yang dipekerjakan oleh imam atau pemerintah ya untuk mengambil zakat. Berarti semacam misalnya di BAZIS itu badan amil zakat infak dan sedekah itu toh. Nah, tapi dan itu petugasnya gitu loh. Bertugas mengambil sekaligus mendistribusikan kepada para mustahik. Itu namanya amil atau panitia zakat. Wal mu'allafatu qulubuhum. Wal mu'allafatu lan utawi kang aran wong kang den. Apa kemarin pelet? Ya, boleh aja. Dilengketkan. Qulubuhum apa pira-pira atine mu'allaf wahum lan utawi mu'allafatu qulubuhum arba'atu aqsamin iku ana 4 pira-pira pantan. Ahaduha utawi salah suwijine arba'ah mu'allafatul muslimina, yaiku wong kang atine den pelet dari kalangan orang-orang muslim. Ada itu? Ada. Wahum utawi mu'allafatul muslimin man iku wong aslama kang Islam sapa man wa niyatuhu lan utawi niyate man dhaifatun iku lemah fil islami ing dalam Islam. Nah iki kalangan orang-orang muslim tapi akidahnya lemah. Entah akidahnya lemah tuh karena nggak pernah ngaji, kerja terus, atau karena kemiskinannya. Kan bisa jadi tau wong miskin itu lemah. Lah nek wong miskin lemah ketemu orang agama lain dibruk-bruki sembako, dicatu bulanan, lah ya bisa tergeret ke agama lain. Makanya ada jenis mu'alaf yang dari kalangan orang muslim. Fayuta'allafu mongko den pelet den raketake apa atine mu'allaf bitaf izzakati kelawan nguwehake zakat lahu marang mu'allaf. Jadi hatinya dilulutkan atau dibuat tertarik untuk tetap bertahan dalam Islam dengan cara memberikan zakat lahu marang mu'allaf. Nah, ternyata di sini hanya dijelaskan satu jenis, sedangkan wabaqiyatul aqsami utawi sekarine pira-pira pantan madhkuratun iku den sebut fil mabsutati ing dalam kitab kang den dawak-dawakake pembahasa. Nih,
Namun jenis-jenis yang lain mohon maaf tidak diterangkan di sini, tapi di kitab-kitab Mabsutot. Ya, Mabsutot tuh ya nanti ada Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ada Mahali, ada Muhadzab. Ya, nanti kita pelajari juga insya Allah. Sekarang mustahik yang lain. Wa fir riqabi. Lan zakat diberikan juga buat para budak. Wahum utawi riqab iku al mukatabu piro-piro budak mukatab. Kitabatan kelawan tulisan sahihatan kang sah. Budak mukatab itu adalah budak yang mencicil harga dirinya sendiri. Budak ki mahal loh. Mungkin nek zaman sekarang iso 100 juta, 200 juta gitu. Ndarakmu budak 5 juta, 10 juta. Enggak, budakku mahal. Namanya juga manusia sak gelondong ya. Budak mahal. Nah, makanya para budak itu ada yang sistem ingin membebaskan diri dengan cara mencicil. Misalnya biasanya dia di kerangkeng isuk sampai malam di kerangkeng sampai pagi dicolke kerja ning tuane apa macul, apa angon ternak, apa bangunan gitu toh. Tapi enggak dikasih opah loh ya nek budak itu ciri khasnya. Enggak dikasih opah, cuma dikasih makan. Tidur ya tidur di zaman dulu malah ada semacam kerangkeng tempat para budak tuh tidur tenggelos ora karuan di situ. Ya. Nah, budak mukatab ini Masya Allah energinya dia peras. Jadi setelah tuannya rampung mempekerjakan, mungkin dia rampung kerja dengan tuannya jam 4:30 sore ya. Habis itu dia segera berpindah, minta izin pada bosnya. Pak bos, aku mau mencicil diriku, minta waktunya aku kerja di tempat lain ya. Nah, dia kerja di tempat lain malamnya, habis itu sak kuatnya dia apa jam 10 pulang, nanti dia dapat opahan toh dari bos yang lain. Habis itu uangnya buat mencicil harga dirinya. Nah, nanti dicatat kuwi sama bosnya. Gue setor 1 juta. Setor meneh 1 juta, terus begitu sampai akhirnya nah, lah nek pencatatannya itu sah, dia berhak mendapatkan bagian zakat. Amal mukatabu anapun utawi budak mukatab kitabatan fasidatan kelawan pencatatan yang rusak atau tidak sah, falayu to mongko ora kena diparingi min sahmil mukatabina saking bagiane para budak mukatab. Kalau pencatatannya itu tidak sah, maka ndak berhak mendapatkan bagian dari bagiannya budak mukatab. Contohnya ndak sah ya udah harganya nggak ada deal-dealan dulu. Nanti jam kerjanya di luar dia suka melanggar dan seterusnya. Intinya ndak sah pencatatan itu, maka nggak dapat bagian zakat ya. Wal ghorimu, sekarang mustahik berikutnya. Ghorim utawi kang aran ghorim ala salasati aksamin iku tetep ing atase telu pira-pira pantan. Ahatua utawi salah suwijine pantan man iku wong istadana kang utang sapa man dainan ing utang litaskini fitnaten untuk meredam gejolak fitnah krana ngantengake fitnah bainato ifataini ing dalam antarane pantan loro fi qatilin ing dalam kasus pembunuhan lam yadhar kang urung pertelo yang belum jelas qatiluhu sapa pembunuhe kasus pembunuhan. Siapa ini ghorim? Orang yang hutang demi apa? Demi meredamkan kasus pembunuhan antara dua pihak. Tetapi dalam kasus itu pembunuhnya belum
Las. Apakah pembunuhnya kuwi dituduh pembunuhnya kuwi dalam gosip itu pembunuhnya keluargaku misalnya gitu. Nah, nek pembunuhnya keluargaku kan dia harus membayar apa? Kan harusnya dikisos toh. Pembunuhnya dikisos toh. Kamu telah membunuh saudaraku. Sekarang mana saudaramu yang bunuh itu, tak bunuh ya, harusnya gitu. Kalau nggak mau nanggung kisos kan pihak keluarganya atau walinya harus bayar. Menebus namanya. Lah tebusan itu yo larang nek tebus jiwa. Ya, apakah 250 juta, apakah 300 juta gitu. Lah itu yang namanya gharim, ini orang yang kebruan utang gara-gara membebaskan kasus kisos itu tadi. Padahal pembunuhnya yo urung jelas saudarane kuwi apa piye, ibaratnya belum ada bukti, tapi situasi sudah memojokkannya seperti itu. Jadi kalau dia mau selamat dia harus bayar. Gitu. Fatahmilu mongko nanggung sapa gharim dainan ing utang bisa babidzalika kelawan mengkono-mengkono istadana dainan litaskini fitnatin bainato ifataini ila akhirih. Dia menanggung hutang karena untuk menyelamatkan diri dari kasus tersebut. Fayuqdha mongko den lunasi, ditunaikan dainuhu apa utange gharim min sahmil gharimina saking bagiane para gharim. Jadi kan nanti gini, ada zakat misalnya terkumpul 1 miliar ya. Nanti 1 miliar itu kan atas kebijakan pimpinan udah dibagi 8, Mbak. Oh, yang 200 juta untuk para fakir misalnya, yang para miskin 100 juta, yang ini yang gharim 150 juta gitu ta. Lah nanti bagian gharim diambilkan dari 150 yang sudah dibagi oleh pimpinan itu. Entah satu orang dicoplok ke 25 juta kah, entah mau dilunaskan juga, karena kalau enggak dia akan segera dibunuh dan seterusnya. Nah, yang penting itu dari bagiannya mustahik yang udah dibagi oleh badan pengelola zakat, Baitul Mal. Tapi kalau di sini beda ya, enggak dikoordinir di satu tempat ya. Kalau yang di sini dinamakan al-imamu itu kalau ada koordinir musad. Nah, sekarang ghaniyan anane ghaniyan iku wong sugih kana ana sapa gharim au fakiran utawa anane gharim iku wong fakir. Nah, kalau gharim itu enggak pandang bulu ya, baik gharime itu aslinya dia wong sugih atau aslinya dia wong fakir, tetap aja dapat bagian. Tapi masih ada catatan lagi. Wa innama yu'tolan ang pestine den paringi sapa al-gharimu wong kang kebruan utang inda baqa itti daini. Ing dalem nalikane ije onone utang alaihi ing atase gharim. Nah, dia akan dapat bagian selama hutangnya masih tertanggung atas nama dia dan belum lunas. Fa in atahu mongko lamun nughoni sapa gharim ing utang min malihi saking uange gharim au tafahu utawa wis bayar sapa gharim ing utang ibtitaan halih dingin lam yuk mongko ora den paringi sapa gharim min sahmil gharimina saking bagiane para gharim. Nah, kalau gharime kuwi kebetulan kok wis wong sugih, dia wis berhasil mencicil hutang itu dari hartanya atau sudah membayarnya di awal dulu, maka dia tidak diberi bagian dari bagiannya para gharim. Wa baqiyatu aqsamil gharimina lan utawi sekerine pira-pira bagiane wong kang kebrukan utang
akan diterangkan film Sutoti ing dalam kitab kang den dawak-dawakake keterangan nih.